Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Welcome to NHK dan cara Islam mengatasi hikikomori. Dan satu lagi topik yang berjudul Alasan Islam memperbolehkan poligami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Hataraku Mau Sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan, sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Ya, sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Hataraku Mau Sama. Ya, anime ini terbilang cukup unik karena walaupun mengusung anime bergenre isekai, namun anime ini justru menghadirkan cerita yang bisa dibilang sama sekali berbeda dari anime-anime bergenre sama. Konsepnya sendiri menurut saya anime ini mengusung konsep yang hampir sama dengan judul anime yang juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul Recreator. Karena baik anime ini maupun anime Recreator sama-sama menceritakan tentang para karakter dari dunia isekai yang terjebak ke dalam dunia nyata manusia. Walaupun dari segi alur ceritanya sendiri sedikit berbeda. Karena anime ini sendiri menceritakan tentang dua makhluk setan yang masuk ke dalam dunia manusia. Atau lebih tepatnya adalah kabur ke dunia manusia. Setelah kerajaan mereka di dunia isekai mengalami kekalahan telak karena diserang oleh kaum manusia yang dipimpin oleh seorang pahlawan bernama Emilia dan didukung oleh pihak gereja. By the way, saya sendiri mendapatkan rekomendasi anime ini setelah saya menelusuri beberapa kata kunci di pencarian tentang anime yang menceritakan di mana karakter utamanya miskin. Dari beberapa rekomendasi, hanya anime ini yang menurut saya paling menarik. Ya, memang sang karakter utama dari anime ini yang bernama Sadao Mau diceritakan cukup miskin karena ia masuk ke dalam dunia manusia tanpa membawa apa-apa. Dan kemampuan sihir yang dimilikinya pun ikut lenyap, sehingga ia terpaksa memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja di sebuah restoran cepat saji bernama MG Ronald, alias plesetan kata dari franchise restoran terkenal asal Amerika yaitu McDonald. Dan setelah saya menonton anime ini, ternyata bukan hanya konsep dan plot ceritanya saja yang terlihat aneh. Di beberapa episode dari anime ini sangat terlihat bahwa anime ini mengusung genre komedi, yang menurut saya konsep komedi di dalam anime ini sangat-sangat konyol dan berbeda. Sehingga tak jarang membuat saya benar-benar tertawa karena menonton adegan konyol yang ditampilkan. Sekedar info, anime ini sendiri adalah sebuah anime yang diadaptasi dari light novel karya seorang kreator bernama Satoshi Wagahara dan diilustrasikan oleh Oniku, serta pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Sedangkan animenya sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2013, diproduksi oleh studio White Fox, studio yang berpengalaman memproduksi anime-anime terkenal seperti Steins Gate dan Re:Zero. Anime ini juga sudah direncanakan akan dibuatkan season keduanya tahun ini. Oke, setelah kita membahas panjang lebar dan mereview bagaimana menariknya anime ini, sekarang mari kita melangkah ke poin utama dari pembahasan kita di video ini, yaitu pesan-pesan Islam yang terkandung di dalam anime ini. Dan salah satunya bisa kita dapatkan di dalam alur ceritanya sendiri. Tepatnya adalah bisa kita amati dari perubahan watak sang karakter utama, di mana di episode ke-1 diperlihatkan bahwa Mao Sadao yang merupakan setan alias Raja Iblis sangat jelas diilustrasikan sebagai iblis yang sebenarnya karena wataknya sangat ambisius dan penuh dengan kejahatan. Namun di episode-episode selanjutnya, yaitu misalnya di episode ketiga, di mana diceritakan bahwa Mao Sadao yang sejatinya adalah seorang iblis alias setan, justru ia diperlihatkan berusaha menyelamatkan dunia dari serangan musuh-musuhnya dari dunia isekai, yang sejatinya merupakan mantan anak buahnya yaitu Lucifer, yang bekerja sama dengan salah satu petinggi dari gereja yaitu Orba. Mao Sadao bahkan diperlihatkan menyelamatkan umat manusia dan juga memperbaiki kerusakan kota dengan kemampuan sihirnya yang tersisa. Ya, pesan Islam yang bisa kita dapatkan dari adegan-adegan tersebut adalah bagaimana sang karakter utama yang diciptakan sebagai makhluk setan, namun ternyata setan juga bisa tobat dan berbuat baik. Ya, walaupun beberapa mantan musuhnya masih menaruh dendam atas perbuatannya di masa lalu, namun di episode keempat ia secara gentleman meminta maaf atas perbuatannya tersebut.
Hal ini mengingatkan saya pada satu kisah tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang dan ia akhirnya ingin tobat. Namun tiba-tiba ajal menjemputnya dan ia pun dimasukkan ke dalam surga karena niatnya yang telah teguh untuk bertaubat kepada Allah. Kisah itu sendiri tercantum panjang lebar di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam ajaran Islam sendiri dikatakan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak luput akan dosa dan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kewajiban yang mesti kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf atas segala kesalahan tersebut. Ya, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat adalah salah satu ajaran original agama Islam. Ajaran ini telah diajarkan jauh ketika Nabi Adam pertama kali melakukan kesalahan, yaitu memakan buah terlarang. Hal yang pertama dilakukan Nabi Adam adalah bukannya mencari-cari alasan ataupun yang lainnya, tetapi justru meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini tercantum dengan jelas di dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Selain itu, di dalam ajaran Islam yang mewajibkan kita untuk melakukan ibadah salat sebanyak 5 kali dalam sehari, selain sebagai media berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, fungsi paling penting lainnya dari salat adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang diperbuat di antara waktu antara satu salat ke salat lainnya. Dan di dalam Islam juga disebutkan bahwa jika 2 orang berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Seperti yang tertulis di dalam hadis yang berbunyi, tidaklah 2 orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua selama mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Sebaliknya, memaafkan kesalahan orang lain sangatlah dianjurkan di dalam ajaran Islam, seperti apa yang dikatakan di dalam dalil Al-Quran yang berbunyi, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua, tentang pesan Islam di dalam anime berjudul Hataraku Mau Sama. Tepatnya di episode ke-12 di mana diceritakan bahwa Lucifer yang telah tobat dan menjadi hikikomori ditawari Orba, seorang pastor jahat dari gereja, agar mau membantunya mengalahkan Mau. Orban pun mengiming-imingi Lucifer bahwa ia akan diterima kembali di dalam surga. Lucifer pun sepakat, namun akhirnya ia mengkhianati Orba. Dan ia mengatakan dalam dialognya bahwa surga itu ada di bumi. Letaknya di apartemen lantai 2 berukuran 6 tatami. Ya, dari dialog itu seolah-olah sang kreator ingin mengatakan bahwa ajaran surga yang ada di dalam ajaran Kristen sangatlah membosankan. Sedangkan surga yang banyak diidam-idamkan oleh para hikikomori dan para wibu otaku biasanya adalah surga seperti apa yang ditampilkan di dalam anime-anime isekai, di mana karakter utama akan dikelilingi wanita-wanita cantik yang melayaninya. Ya, bisa dibilang seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam, di mana di dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa para penghuni-penghuni surga akan ditemani para bidadari-bidadari cantik yang mengelilinginya. Bahkan dikatakan bidadari-bidadari tersebut bisa mencapai 72 bidadari. Selain itu, bisa dibilang anime ini memang secara samar telah menghina ajaran agama Kristen dengan cara menampilkan dialog yang diucapkan Lucifer tersebut dan memperlihatkan gereja sebagai antagonis utama. Selain agama Kristen, anime ini juga mengejek agama Yahudi dengan cara menampilkan Sariel sebagai malaikat yang mesum dan menjijikkan. Sariel sendiri adalah salah satu nama malaikat dalam kepercayaan agama Yahudi. Dalam tradisi Yahudi diceritakan bahwa Sariel adalah salah satu malaikat yang jatuh ke bumi dan akhirnya menjadi leluhur bagi para raksasa-raksasa yang mendiami bumi sebelum terjadinya peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Hataraku Mau Sama. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat agagologi.